Salam Bingsu The Movie Lovers. Wah, makin penasaran gak nih bagaimana nasib rumah tangga Hejo? Without any further ado, check it out. Scene diawali ketika Baek Seon tiba di pesta dan dia sedang berpikir tentang rekaman mobil milik polisi yang mengantar Hejo. Ternyata Hejo bisa berbicara dan dia melihat Hejo diajak pergi oleh ibunya ke kamar mandi. Lalu Baek Seon menunggunya di depan kamar mandi dan ibunya pun kaget. Ternyata Baek Seon menunggunya. Baek Seon menanyakan sejak kapan Hejo tidak bisa berbicara. Ibunya pun tidak bisa berkata apa-apa dan hanya diam saja. Seon menjelaskan kejadian ilmiah jika tidak bisa berbicara, penyebabnya serta solusinya. Baek Seon mengancam ibu Hejo untuk tidak memperlakukan Hejo dengan buruk. Ibu Hejo pun berpikir bahwa Seon sedang melindungi Hejo. Di dalam ruangan, Baek Seon bertemu dengan wanita-wanita teman lamanya dan dia melihat Hejo pergi keluar. Saat ingin menyusul, dia bertemu dengan mertuanya dan mertua Baek Seon menanyakan kapan akan tergabung dengan ayahnya dalam politik. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari pria misterius. Dia menuju atap dan melihat Hejo sedang naik pagar. Hejo pun kaget melihat Baek Seon datang. Dan karena tidak seimbang, dia pun jatuh dan tiba-tiba ditangkap oleh Baek Seon. Baek Seon melihat Hejo sedang menelpon di telinga dan marah karena Hejo tidak mengeluarkan suara seperti di telepon tadi. Hejo tidak bisa berkata-kata dan tetap diam. Lalu Baek Seon mendapatkan telepon dari Pak Do Jae dan mengatakan bahwa telepon misterius itu ada di lokasi yang sama. Dan ternyata lokasi itu dekat di mereka. Baek Seon yang curiga lalu menyuruh Hejo untuk turun dahulu. Baek Seon khawatir akan Hejo. Dia pun berlari menyusul Hejo. Dan saat Hejo tiba di lantai bawah, dia bertemu dengan mertuanya. Lalu Hejo pun masuk ke dalam ruangan. Ibu Baek Seon melihat foto kakek Baek Seon dan mengingat pesan-pesan dari kakeknya. Setelah Baek Seon sampai di ruangan, dia lega ternyata Hejo duduk aman di sana. Setelah selesai acara, Hejo dan Baek Seon pulang bersama. Seon mengatakan pada Hejo sampai kapan kamu akan menahannya, dan sambil melihat luka lama di kakinya. Luka lama di kaki Hejo akibat gigitan anjing waktu kecil. Hejo ingin menjadi pembawa acara berita, namun ibunya marah dan memukulnya. Hejo berlari keluar rumah dan ternyata ada anjing yang sedang berdiri di sana. Hejo berlari dan dikejar oleh anjing itu. Tiba-tiba dia diselamatkan oleh Baek Seon dan Baek Seon pun menggendong Hejo sampai di rumah. Hejo memikirkan hal itu hingga tertidur. Baek Seon tidak bisa tidur memikirkan Hejo yang sedang membohonginya. Dia datang ke kamar Hejo dan berteriak kenapa dia membohonginya selama 20 tahun. Hejo yang tak tahu apa maksud Baek Seon mengambil HP dan menuliskan jawabannya di sana. Dia menjawab, semua orang punya rahasia. Apakah kamu tidak punya rahasia? Di pagi hari saat di kantor Baek Seon, pengumuman kandidat juru bicara telah diumumkan dan mereka akan bekerja besok pagi. Namun, Pak Kang merasa khawatir karena Baek Seon tidak berkomentar apapun. Dia pun menanyakan kesalahannya di mana. Setelah makan siang, Pak Kang menelpon temannya di kamar mandi dan mengatakan segala permasalahan pekerjaannya selama ini pada istrinya. Saat membuka pintu, Pak Kang kaget melihat Baek Seon ada di sana dan mengajak mengobrol di halaman kantor. Baek Seon menanyakan apakah tidak ada rahasia di antara suami istri. Pak Kang menjawab, selama itu bukan dana rahasia, itu bukanlah masalah besar. Jika istrimu mempunyai rahasia, maka biarkan saja atau berpura-puralah tidak tahu dan membiarkannya agar ada ruang untuk bernafas. Dalam suatu pernikahan, harus ada usaha. Di tempat lain, Hejo sedang bersama teman-temannya menunggu telepon dan pesan akan penerimaannya. Hejo mendapatkan pesan dan teman-teman kaget dan senang karena Hejo lulus seleksi. Teman-teman pergi membelikan kue sebagai syukuran. Dan senior meminta Hejo untuk mengobrol kepada keluarga dan memberitahu keluarga. Saat ingin memberikan kabar kepada Baek Seon, dia ragu mau menuliskan kata-kata apa. Lalu tanpa sengaja, terkirimlah tombol emosi dengan love. Baek Seon melihat itu pun merasa bingung dan kaget. Baek Seon sedang rapat penerimaan penerjemah baru. Dia pun tidak berkonsentrasi dan akhirnya membuat keputusan untuk bertamasya sebagai simbol penerimaan juru bicara penerjemah. Mereka berbalas pesan seolah-olah sedang dimadu asmara. Saat makan siang bersama, Baek Seon meminta saran hadiah yang bagus untuk menyambut teman lulus bekerja. Lalu, Pak Do mengusulkan setelan baju kerja. Baek Seon pun terlihat antusias dan setuju akan usul dari Pak Do Jae. Lalu, Baek Seon membalas pesan Hejo untuk datang ke toko jam 6 sore. Di tempat lain, Sang-woo dan Yuri pergi bersama menuju panti asuhan. Mereka memeriksa dari satu tempat ke tempat lain. Tiba di satu tempat di mana dia mengingat kejadian di mana Sang-woo kecil bermain dengan anak ketua dan anak ketua menggunakan pisau untuk memotong kucing. Sang-woo yang ketakutan pergi menjauh. Setelah selesai di rumah itu, Sang-woo dan Yuri pergi di dalam perjalanan. Sang-woo menceritakan bahwa setelah anak-anak diadopsi, anak-anak tidak terlihat lagi. Mereka menghilang dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Yuri pun mengatakan sejujurnya bahwa Baek Seon telah mencari informasi tentangnya dan Yuri mengatakan bahwa kehidupan Sang-woo kepada Baek Seon. Lalu Yuri mendapatkan pesan dari Hejo bahwa Hejo telah diterima di penerjemah kepresidenan.
Mendengar hal itu, Sangwo merasa senang. Setelah jam menuju pukul 6 sore, Hejo datang ke toko yang diminta oleh Baekseon. Hejo mencoba semua pakaian, lalu Ina datang namun tidak bertemu dengan Hejo. Sean memilih Hejo baju yang dicoba oleh Ina tadi. Namun Hejo tidak menyukainya. Baekseon pun menunjukkan toko lain dan memilihkan gaun cantik untuk Hejo coba. Hejo setuju untuk mencoba gaun itu dan terlihat cantik saat dipakai oleh Hejo. Sean tidak bisa menahan terkejutnya. Dia melihat Hejo sangat cantik dengan balutan dress hitam. Mereka terlihat serasi dan pasangan yang pas di kejauhan. Ina melihat mereka. Ina pun merasa heran akan perbuatan mereka. Setelah mencoba gaunnya, mereka melanjutkan untuk makan malam bersama. Saat memilih makanan malam, Hejo mendapatkan pesan dari Sangwo ingin merayakan makan malam bersama sebagai simbol kelulusannya lolos bekerja di kepresidenan. Sean pun menyetujui hal itu untuk makan bersama dan mereka bersulang. Sangwo menanyakan kenapa mereka bisa bersama, dan sebaliknya kenapa Yuri dan Sangwo bisa bersama. Karena pertengkaran sedikit alot, Hejo menengahi dengan memotong jika Sangwo ingin memberikan ucapan selamat pada Hejo. Hejo menagih janji itu. Sangwo menanyakan, bukankah kamu mempunyai impian yang lain? Lalu Hejo mengingat kejadian waktu masih muda dulu. Dia mendaftarkan diri sebagai pewara yang baik di kampusnya. Hejo pertama bertemu dengan Sangwo. Hejo adalah wanita yang sangat ceria, dan Hejo adalah cinta pertama pada pandangan pertama oleh Sangwo. Sangwo melihat Hejo begitu intens hingga tidak bisa berkedip. Yuri pun menimbali bahwa itu adalah adegan romantis, dan tempat siaran kampus adalah tempat berkencan yang sangat indah. Lalu Yuri menanyakan, bagaimanakah kamu akan menjadi pewara? Dan Sangwo pun melihat ke arah Yuri lebih dalam, dan saat menanyakan kepada Sangwo kenapa membahas hal itu sekarang. Hejo pun memotong pertengkaran mereka lagi dan menjelaskan kenapa dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Dia pun sedikit emosi dan pergi ke toilet. Jadi pun tertawa. Setelah beberapa menit, Hejo tidak kembali. Sangwo ingin memeriksa Hejo, namun Baekseon beranjak dan menawarkan es krim kepada mereka. Baekseon pun mencari Hejo dan melihat kedua adik kakak pulang sekolah. Baekseon merasa itu seperti Hejo dan Ina waktu kecil. Scene kembali ke waktu SMA. Baekseon menemui Hejo dan Ina. Baekseon menanyakan kepada Hejo kenapa dia ikut belajar. Hejo menjelaskan bahwa dia akan membantu kakaknya menerjemahkannya. Seon memberikan soal matematika kepada Ina. Saat sedang dikoreksi semua pekerjaan Hong Ina malah tertidur. Hejo sedang menikmati biskuitnya dan melihat Ina sedang tertidur. Hejo melihat Baekseon yang marah dan membangunkan Ina. Tiba-tiba, Baekseon mendapatkan telepon dari Hejo menggunakan HP pria misterius. Baekseon menanyakan tentang keadaan Hejo kenapa tidak bisa bicara lagi. Baekseon menjelaskan semua kejadian kecelakaan kepada Hejo. Hejo pun menanyakan kembali jika Ina kembali apakah kamu akan kembali kepadanya. Tiba-tiba Hejo melihat Baekseon menyeberang dan melihat mobil hitam yang ingin menabrak Baekseon. Akhirnya Hejo berlari ke arah Baekseon dan mereka pun selamat. Saat memberikan perban di tangannya, Baekseon mengingat sedikit kejadian saat terjadi tabrakan. Dia mendengar sayup-sayup suara Hejo memanggil namanya. Baekseon meminta Hejo untuk berbicara lagi. Lalu mereka pun pulang ke rumah dan Hejo merapikan baju yang baru saja dibeli tadi. Saat sedang merapikan, dia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara itu adalah suara dari pria misterius itu. Di pagi hari yang cerah, pimpinan kepresidenan menyambut karyawan baru. Mereka saling menyebutkan nama mereka masing-masing. Dan saat giliran Hejo, Pak Kang memberitahu kepada pimpinan bahwa Hejo tidak bisa berbicara. Dia pun mengatakan bagaimana nanti akan berkomunikasi. Baekseon menimbali bahwa dia akan belajar bahasa isyarat mulai sekarang. Dan pimpinan pun setuju karena akan meningkatkan jumlah penonton media sosial. Baekseon mulai belajar bersama Hejo tentang semua kata-kata di ruangan tersendiri. Setelah selesai bekerja, mereka menyambut karyawan bersama dengan makan malam bersama. Teman-teman terheran-heran dengan kemampuan Baekseon yang pintar memasak dan memanggang. Teman-teman memujanya dan memotret keahliannya, dan mereka pun bersulang bersama. Lalu Pak Do mendapatkan telepon dari timnya dan mengatakan kepada Baekseon bahwa terjadi malware yang merusak semua file asli dari penelpon, sehingga yang ada hanya sebagian file yang sudah bisa dianalisa. Dan dia meminta Baekseon untuk mendengarkan lebih dahulu. Saat sedang mendengarkan, Hejo pamit ke toilet dan mengingat kejadian saat dia jahat menelponnya dan menyuruh untuk membunuh Baekseon. Dia itu mengatakan kenapa menyelamatkan Baekseon saat mobil ingin menabraknya. Bukankah kalian ingin bercerai? Hejo menimbali, kenapa kamu ingin membunuh Baekseon? Pria itu menjawab, aku ingin menghancurkan Baekseon. Pria itu memberitahu informasi sebenarnya Baekseon dan Hejo sesungguhnya. Hejo yang merasa khawatir pun lalu kembali ke tempat duduk bersama teman-teman. Baekseon mendengar suara Hejo pun merasa dibohongi oleh Hejo selama ini. Dia seperti mengenal suara perempuan itu, dan Baekseon menduga bahwa perempuan itu adalah Hejo.
dia pun memberitahu Pak Doje untuk menganalisa suara yang diberikan Baek Se-eun lagi. Baek Se-eun pun kembali ke tempat duduk bersama teman-teman. Setelah selesai, teman-teman pamit pulang. Baek Se-eun diantar pulang oleh teman-temannya dan Hejo pun menyusul naik taksi. Saat ingin masuk apartemen, Hejo melihat Baek Se-eun berada di mobil dan segera membangunkannya. Namun karena tidak bangun, Hejo menuntut Baek Se-eun masuk ke apartemen. Dan karena tidak bisa menahan berat dari Baek Se-eun, mereka terjatuh di lantai. Lalu mereka pun berciuman. Dan saat itu pesan dari Pak Dojo mengatakan bahwa suara perempuan yang dikirim dari Baek Se-eun adalah 100% memiliki kecocokan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan terus channel Bingsun The Movie. Don't forget to like and share and subscribe. Thank you for watching, bestie.